Oke sahabat Nesport, kali ini kita kedatangan tamu anak muda yang umurnya masih muda banget, 25 tahun. Member dari Nexport, dari Bepah Kopi. Selamat datang Mas Wiga namanya. Beliau CEO dari Bepah Kopi dan masih muda tapi prestasinya luar biasa. Yuk kita bincang-bincang bareng ya dengan Mas Wiga dari Bepah Kopi. Selamat datang ya Mas ya di kantor Nexport. Selamat, terima kasih atas undangannya Ibu. Iya, sahabat Nexport, Mas Wiga ini adalah CEO dari Bepah Kopi dan dia produksi kopi Arabica, kopi Robusta, juga kopi wine. Nah ini yang menarik. Kopi wine yang sebenarnya itu non alkohol ya? Ya, itu fermented sebenarnya. Fermented ya. Jadi ya karena biasanya apa tuh masyarakat bilangnya kopi wine ya udah kopi wine. Oke, mungkin kita bincang-bincang Mas, coba ceritakan sejarah dari Bepah Kopi ini seperti apa dan mulai kapan. Ini masih muda sekali loh. Dan jangan salah nih, Mas Wiga ini udah pernah dapat bantuan dari Amazon $6.500 untuk kegiatan sosial. Coba kita tanya, Mas, gimana sih kok bisa sampai prestasinya luar biasa sampai ke mancanegara? Ceritakan Mas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Devi. Jadi emang apa tuh Bepah Kopi ini kita bangun karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani kopi di seluruh Indonesia. Jadi saya sendiri itu dari kakek saya tuh di Gayo Aceh itu dulu tuh sekarang umurnya tuh hampir 100 tahun dan kakek saya ini bareng masih hidup? Alhamdulillah masih. Wow. Nama beliau Aman Era. Jadi benar-benar asli anak Aceh nih, Lok Sumawe ya. Luar biasa nih. Ya, putra daerah Aceh yang sudah mendunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi tuh kakek kami di Gayo itu pas masa-masa Belanda dulu ya. Tuh mulai tuh bersihin lahan untuk ditanami kopi. Kayak gitu. Terus kenapa ada Bepah Kopi gitu ya? Jadi itu ada beragam problem yang dihadapi sama petani Bu. Yang pertama itu low education, karena edukasi tentang kopinya itu kurang, jadi itu kualitas dan produktivitas kopinya itu juga nggak bisa stabil. Terus sama kita tahu kan kalau kopi itu ditanam itu di gunung-gunung kan, di ketinggian yang 1.200, 1.400, jadi itu jauh tuh long distribution chainnya itu terlalu jauh pada pasar. Jadi itu gara-gara itulah monopoli harga terjadi, kualitasnya nggak stabil. Dan Bepah Kopi lahir untuk nge-tackle masalah itu. Kita bring the solution yang kayak tadi tuh farmer to customer concept yang kita bangun. Farmer to customer concept ya, sehingga memotong rantai distribusi yang sangat panjang. Nah, apa artinya dari Bepah Kopi Mas? Oh ya. Ini untuk sahabat Nexport nih, dalam membuat suatu brand, dalam membuat suatu nama untuk kita promosikan tuh harus punya arti, punya value. Apa artinya Mas Bepah? Ya, jadi tuh Bepah Kopi itu ada filosofinya. Jadi itu kalau di Aceh itu kan ada tuh Aceh pesisir sama Aceh Gayo. Jadi itu beda culture banget Bang. Jadi itu kalau di Gayo itu bahasanya beda, culture, people-nya beda. Sedangkan di Aceh pesisir yang lebih dekat sama laut itu beda juga bahasanya, beda juga culture-nya. Itu Wiga tuh lahir dari dua itu, ayah orang pesisir, orang Lok Sumawe tadi, mama tuh dari Gayo. Jadi itu kenapa namanya Bepah Kopi? Jadi kalau di Aceh pesisir itu setiap orang masuk kedai kopi itu itu mereka teriak tuh sama baristanya. Jadi begitu masuk kedai kopi langsung teriak, dia pakai bahasa daerah Aceh, Bepah Kopi gak pegat. Jadi begitu masuk Bepah Kopi gak pegat, Bepah Kopi gak pegat. Apa sih artinya? Itu kopi yang pas kamu buat. Pas dalam segi rasa, pas dalam segi segalanya ya. Yeah. Terus ada filosofinya lagi. Tempat kopi yang pertama kami ambil itu di desa yang ketinggiannya itu lebih dari 1.200 mdpl, yaitu di Kabupaten Bener Meriah. Itu desa itu namanya tuh Bener Kelipah. Jadi kami nganggap desa itu adalah salah satu penghasil kopi terbaik. Nama desa itu kan Bener Kelipah. Jadi kalau disingkat itu jadi Bepah.
Bener kelipah jadi bepah. Jadi itu ya filosofinya tuh kopi yang pas dari tanah yang terbaik, ya gitu. Ya, kopi yang pas dari tanah yang terbaik. Iya, itu pas ya. dari segi rasa, pas dari segi price-nya. Dari segi awalnya. Ya ini luar biasa nih anak muda, buat motivasi juga nih buat Alhamdulillah. teman-teman yang di rumah ya, kalau mau berusaha, mau berentrepreneur jangan takut gitu Betul. kan. Kalau bisa kita bisa mencetak entrepreneur dari generasi muda sebanyak-banyaknya Mas. Betul. Itu juga salah satu visi saya sih. Itu. Gitu. Dan saya senang kalau ada anak muda yang mau menggeluti dunia entrepreneur, apalagi mau ekspor ya. Karena kopi itu salah satu kekayaan Indonesia number 2 ya. Nomor 2 di dunia setelah oil and gas. Iya, Itu kopi. betul. Itu komunitas. Terus bukan di Indonesia ini kita itu punya sekitar 1,2 juta hektar lahan kopi, dan itu paling gede di dunia. Nah, Ibaratnya kalau Brazil punya 600.000, di bawahnya ada Vietnam, di bawahnya ada beberapa negara lain, sedangkan Indonesia itu punya 1,2 juta hektar lahan terbesar tapi sekarang masih nomor 5 loh di dunia untuk eksportir kopi ya. Seharusnya kita bisa jadi yang pertama ya. Nah, seharusnya kita jadi yang pertama. Nah, ini luar biasa nih ada anak-anak muda yang benar-benar mau mempromosikan kopi Indonesia. Nah, udah sampai di mana aja Mas ekspornya, Mas? Alhamdulillah. Untuk ekspornya nih, kita masih kecil-kecilan ya Bu. Ya, kecil-kecilan. Semua berawal dari kecil Mas. Semua berawal dari kecil. Yang penting ada kemauan. Iya betul. Ini udah 2 minggu lalu kami baru balik dari Kazakhstan. Di Almaty kita punya kita punya partner namanya Pro Barista Company. Dan juga sambil di sana tuh kita juga punya partner dari Saint Petersburg, Russia. Itu namanya tuh Bob Cover di Saint Petersburg. Dan alhamdulillah kita juga punya beberapa partner di beberapa negara Eropa kayak gitu. Jadi ya kita kirim kecil-kecilan untuk mereka bisa nyobain kopi kita. Nah ini terima kasih juga nih udah bergabung dan jadi membernya National Export. Dan bagi sahabat-sahabat Nexport yang belum tahu apa sih National Export? National Export itu connecting company. Jadi kita mempertemukan importir dan eksportir. Kita punya network yang sangat kuat di Eropa. Dan teman-teman yang ada di Indonesia yang mau memasarkan produknya khususnya untuk ke Eropa, tidak hanya di Eropa sebenarnya, tapi kita saat ini memang fokus di Eropa Pak. Betul. Jadi silahkan segera daftar di www.nexport.id. Nah keunggulan salah satunya adalah setelah mendaftar di Nexport, kita akan promokan produknya melalui sosial media Nexport, baik dari YouTube channel, kemudian di IG dan kita punya sosmed kita di TikTok dan sebagainya macam, dan juga kita promokan ke network kita di luar negeri betul. Jadi kita kirim sampel seperti Bepah Kopi ini, kita lagi proses nih untuk kirim sampel ke Rusia karena suka banget untuk wine coffee nih. Iya betul. Nah pemirsa nih kita udah coba wine coffee dari Bepah Kopi, enak banget. Ini kok bisa sih Mas testingnya seperti ini nih bener-bener murni, fermentasinya berapa lama? Itu dia. Boleh. Kita bangga banget tuh bisa jadi bagian dari Nexport. Yap. Dengan Nexport lah Indonesia Kopi bisa go global. Amin. Ya. Bener, ini salah satu favorit saya Mas di kopinya Bepah Kopi untuk wine coffee. Luar biasa karena testenya tuh harus nyoba deh pemirsa. Saya nggak bisa mengucapkan karena saking enaknya Mas. Ini prosesnya fermentasinya berapa lama Mas? Jadi untuk wine coffee untuk untuk kualitasnya Bepah Kopi itu kita tuh dari 2 sampai 3 bulan proses fermentasi kopinya. Nah, jadi itu dan kita fokusnya itu di Arabica Gayo untuk wine. Karena menurut kita memang Arabica Gayo wine-nya itu memang the best rasanya. Kan sampai Nexport aja suka loh. Kita suka, makanya kita langsung undang ke sini untuk kita promokan ya, karena ini udah ada yang minta nih. Waduh. Itu dia berkat Nexport nih. Wine coffee Indonesia bisa go global ya. Nah, jadi 2-3 bulan ya prosesnya ya. Jadi memang
fermentednya itu di 2 sampai 3 bulan. Terus habis itu kita huler, habis itu ya kita jemur dan jadi wine coffee. Dan biji kan kalau biasanya itu kan green bean-nya itu warna hijau ya. Kalau wine itu green bean-nya itu warna kuning. Kuning ya, Kuning green ya, bean-nya kuning, ya. Oke. kuning. Nah, ini dari Arabica atau Robusta? Oke, Wine-nya? kalau di wine itu kita fokusnya di Robusta. Robusta. Oh, ya? Robusta, Arabica. Arabica, ya ya. Kalau Oke. kalau Robusta kita mainnya biasanya di natural. Di natural, Natural. ya. Oke, ya ya. Nah, Mas, ini udah ekspor kemana aja nih wine coffee nih? Alhamdulillah. Jadi itu kita emang baru kecil-kecilan ya. Kita ini kecil-kecilan nih. Luar kirim biasa, kecil-kecilan tapi udah ke banyak negara. Ya itu kita ada kirim ke Kazakhstan. Bareng Kemendak juga kita pernah kerjasama kirim ke LA, ke Jerman sama ke UK. Ke UK ya. Oke. Yang paling banyak diminati itu kopi Arabica, Robusta atau wine? Arabica. Arabica ya, paling Arabica. banyak di mana? Arabica sendiri ada berapa macam Mas Di Bepah Kopi Arabica ini kita punya banyak nih. Pertama ada Arabica wine tadi. Oh, Arabica wine iya. juga. Robusta wine ada juga? Enggak. Robusta belum kita Enggak. buat. Tapi enak banget ini. Serius harus coba ini benar-benar pemirsa. Makanya gabung di Nextport. Thank you. Ya. Jadi itu ada Arabica wine, semi wash, full wash, honey, Honey. natural. Ini bedanya apa, Mas? Itu dia. Bedanya apa nih? Kok ada honey juga? Honey bunny gitu. Itu bedanya tuh di proses serta setelah itu, setelah panen. Jadi proses jadi green bean-nya itu. Jadi kalau semi wash kayak gitu dicuci aja habis itu digiling kayak gitu. Kalau misalnya full wash direndamin dulu yang bagus-bagusnya diambil gitu ya, yang full gitu pas dicucinya. Habis itu yang honey ada prosesnya lagi. Itu tapi honey nggak dikasih madu kan? Nggak. Cuma penamaannya aja Iya. ya. Habis itu natural itu dia tuh dijemur sama yang apa tuh sama cherry-cherrynya itu. Jadi Sama tuh cherry-cherrynya ya. Jadi dia tuh jemur udah cherry sekaligus. Jadi tuh pas dijemur tuh sama cherry-cherrynya aja langsung nggak ada dikuning. Setelah udah kering semua baru dihuler kayak gitu. Baru disuton kok bahasanya, baru di DP gitu. Jadi Arabica sendiri ada 5 macam. Iya. Robusta Kita fokus ke satu natural. satu natural aja. Sama Sama karena di Robusta itu kebanyakan orang tuh ngambil pahitnya. Pahitnya kan Robusta kan yang hitam-hitam biasanya. Dan roastingannya itu di medium to dark. Jadi itu hitam dah. Jadi untuk kopi pahitnya itu ya Robusta. Kalau Eropa lebih suka Iya, Arabica ya. Arabica. Ini pengetahuan juga nih buat sahabat Nextport nih, belajar tentang perkopian dan percuanan. Ada kopi, ada cuan. Iya. Nah, menarik lagi nih Mas tadi, Mas pernah mendapatkan bantuan dari Amazon ya. Itu untuk kegiatan sosial. Bisa ceritain Mas, sampai mendapatkan bantuan dari Amazon tuh gimana ceritanya? Ya, jadi itu apa tuh namanya tuh bantuan yang diberikan itu memang kita fokusin itu bantuannya itu untuk ke digital, untuk membangun sistem digitalnya kita untuk bisa apa tuh untuk go digital ya kayak gitu. Terus untuk sosialnya kita tuh kerjasama itu juga untuk sama PT Organik Aceh Indonesia di awal tahun 2020 di pertengahan tahun 2020 ya kita bagiin pupuk organik dari situ juga. Jadi ya fokusnya kita itu untuk saat ini kita mengorganikan kopi Indonesia. Mengorganikan kopi Indonesia. Jadi Bapak Kopi sendiri ini juga sudah punya sertifikasi organik. Iya. Jadi kopi-kopinya ada certified organik. Sertifikasi organik ini sangat penting juga. Jadi untuk online sistemnya sudah ada ya untuk connecting dengan petani-petani. Ya, itu udah ada ya. Ada di www.bepahkopi.com. Nah, itu nanti kita konekkan dengan Nextport. Itu dia, bareng Nextport. Jadi kalau para buyer kita mau direct ke petani juga bisa ya. Boleh. Karena kan konsepnya adalah Farmer, direct to farmer, iya. direct to consumer kan. To customer. Ya, oke. Menarik banget. Nah, Mas Wiga ini juga pernah dipanggil oleh pemerintah Inggris. Nah,
Ini luar biasa nih, anak muda yang luar biasa nih. Saya salut loh Mas, bener. Dan saya pun juga suka belajar dari anak-anak muda yang berprestasi seperti Mas Wiga. Alhamdulillah. Ceritanya gimana Mas, kok bisa dipanggil pemerintah Inggris? Bukan cuman ya, gara-gara kopi ini, gitu kan? Ya, itu waktu kita ikut acara Text to Impact Asia, dan alhamdulillah perusahaan kita jadi juara pas Text to Impact Asia di tahun 2020-an. Gitu, jadi juara di ini. Jadi before pandemic lah. Before pandemi ya malah. Jadi mereka melihat bahwasanya kopi Indonesia ini adalah salah satu keunggulan dan wonderful Indonesia. Soalnya dari Aceh sampai Papua tuh rasanya nikmat banget, beda-beda. Beda-beda. Nah sekarang ini berarti Mas mulai mengumpulkan tidak hanya petani dari Aceh tapi juga dari daerah-daerah lain. Iya, kayak kita udah punya partner dari misal Aceh Gayo itu yang utama yang kita awali. Habis itu kalau di Jawa ada di Temanggung, Pati, Semarang, terus ada di Bali, Kintamani, terus ada di Tanah Toraja, Sulawesi. Dan ini lagi proses nih, kita mau ke Bajawa sampai nanti akhirnya tuh nanti di Papua Wamena. Sampai Papua juga? Iya, insya Allah. Makanya bareng ekspor nih. Semangat anak muda yang patut dicontoh, sahabat Nexport nih. Nah, planning ke depannya Mas, pengennya Bepah Kopi ini bisa ekspor ke mana dan targetnya seperti apa? Iya, jadi harapan kita juga setelah gabung jadi membernya Nexport, kita bisa memperluas jaringan-jaringan ekspor kita ke Eropa. Amin, amin. Itulah makanya teman-teman di rumah harus gabung Nexport hari ini juga. Our handle itu, we cannot do anything by ourselves, correct? We must collaboration ya. Yeah, we are collaboration with National Export. Jadi ya fokus kita gimana caranya tuh kopi Indonesia go global, petani-petani kita tuh bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, kayak gitu, dan kita bisa membangun ekosistemnya yang lebih baik. Biarkan petani-petani bisa menghasilkan kopi yang mereka bahagia dengan hasilnya. Dan karena gimana caranya ya, dengan adanya Bepah Kopi, dengan adanya National Export, kita bisa cari buyer-buyer yang bagus untuk bisa menikmati kopi Indonesia. Kuncinya adalah together. Collaboration. Collaboration and together ya. Tapi menarik Mas, karena kalau bisa kita ekspor produk kopi itu jangan cuma bean-nya aja. Betul. Tapi increase the value with the product gitu. Iya, yang udah jadi gini Mbak ya. Ya udah ini value-nya luar biasa gitu kan, dibandingkan kita hanya ekspor dalam bentuk green bean. Betul. Pastinya kalau green bean juga bersaing banget kan. Iya, betul. Dari segi price ya. Dari segi price. Kalau udah kayak gini kan kita punya value yang lebih. Betul, Mbak. Dan jangan salah, ini serius nikmat banget. Ini favorit saya nih, coffee wine. Pada saat saya pertama kali, what is a coffee wine? Ini nggak bisa kita minum alkohol. No, this is not alkohol. Non-alkohol. Dan ternyata nikmat banget, enak banget gitu. Inilah nikmatnya kopi ya. Karena kopi nih bisa jadi membernya Nexport. Karena kopi juga kita ketemu dengan Bepah Kopi. Ya, harapannya Mas nanti kita bisa pasarkan lebih masif lagi ya di Eropa. Mudah-mudahan melalui jaringan kami National Export kita bisa memperluas lagi Bepah Kopi untuk bisa ekspor ke luar negeri. Dan teman-teman sahabat Nexport yang belum daftar ya, jangan lupa nih, saya selalu ngingetin daftar ke www.nexport.id. Nanti akan dipanggil oleh tim kita untuk kita promokan produknya di sosial media kita, termasuk di YouTube channel kita. Apalagi punya jaringan yang luas nih Nexport. Jadi ya mau go global ya bareng Nexport dong. Thank you. Ya intinya sih sebenarnya kami sendiri juga visi misinya untuk membantu ya para perusahaan untuk pengen ekspor lebih lagi ke luar negeri gitu Mas Wiga. Itulah Indonesia kan punya apa tuh, sumber daya alam yang melimpah ya. Dengan adanya Nexport, dengan adanya kita bawa tuh hasil alam kita yang melimpah untuk bisa diekspor
biar orang luar negeri bisa ngerasain indahnya Indonesia. Ya. Dan yang paling penting adalah ekspor dengan increase value. Iya, Mas, betul. Jadi Value-nya harus bertambah. Tidak hanya sumber daya aja yang kita ekspor, tapi juga dalam bentuk produk Yang udah jadi. yang udah gitu. jadi. Jangan yang setengah jadi terus. Nanti yang menikmati profit orang lain kan. Itu dia. Makanya. Iya. Oke Mas, kalau dari customer sekarang, customer dari Bepah Kopi ini selain dari luar negeri, di dalam negeri sendiri planningnya seperti apa Mas? Punya coffee shop kah? Atau punya customer loyal untuk di Bepah Kopi? Alhamdulillah kita punya banyak. Alhamdulillah lah. Kita punya harus banyak. bersyukur. Kita punya banyak customer loyal yang suka juga kayak Nexport nih, suka wine coffee. Kita everyday siapa yang datang ke kantor Nexport, kita suguhin coffee wine, you know. Kayak gitu ya. Ya itu ya kita punya kalau untuk B2C, kalau itu kan rata-rata B2B ya kalau ekspor gitu. Kalau untuk B2C kita punya beberapa cafe yang udah kerja sama kita yang terus langsung order lagi ya. Kayak gitu. Terus kita juga untuk B2C-nya banyak banget nih yang beli kopi kita, mulai dari segi sosial media, marketplace kayak gitu. Sama dia langsung datengin itu kita saat ini pabriknya dan saat ini kita juga lagi ngebangun franchise kopi namanya Bisha. Iya, Bisha. Yang mau gabung, yang mau jadi punya usaha kopi sendiri shop ya. Itu gabung bersama Bisha. Bisha. Artinya B Indonesia. Oh, inilah. Anak-anak generasi muda itu selalu kalau bikin sesuatu tuh pasti punya punya cerita gitu kan. Iya, harus dong. Kita harus bangga sama kopi Indonesia. Iya, betul ya. Enak banget kan ini kita ngerasain. Betul. Dan untuk packaging Mas, ini kan ada packaging kecil, packagingnya berapa graman ini? Ada berapa macam packaging? Ya kalau yang kecil-kecil gini tuh namanya drip bag coffee. Jadi itu kayak kopi sekali celup gitu, kayak drip bag. Jadi langsung sekali pakai ya? Iya, itu dia tuh kayak kalau misalnya konten itu dari 8 sampai 10 gram. Kayak gitu. Tapi kan kalau package yang kayak gini tuh, dia tuh mulai kita buat dari 100 gram, 200 gram, sampai 1 kilo. I see. Jadi untuk yang ekspor rata-rata di 1 kilo ya? Iya, 1 kilo kita buat ini. Yang besar ya? Iya. Oke. Nah, menarik banget ini, makasih banyak, udah banyak ilmunya nih Mas. Saya jadi banyak tahu ilmu perkopian ya dari anak-anak muda. Saya sendiri terlalu terlambat sebenarnya. Nggak ada yang terlambat. Terlambat dulu jadi pengusaha itu sangat terlambat gitu. Tapi nggak muda nggak tua, kita harus tetap belajar. Even belajar dari anak muda ini yang luar biasa, yang udah banyak sekali prestasinya. Saya sangat senang sekali Mas ketemu Mas Wiga. Saya juga sangat senang sekali nih bisa diwawancari sama Ibu Devin. Kita sama-sama lah ya. Yang penting harus tetap mau belajar, tetap semangat, jangan pernah menyerah dan terus majukan kopi Indonesia sampai ke mancanegara. Dan terus berusaha untuk menaikkan ekspor kopi Indonesia ke luar negeri. Gitu. Jangan lupa bergabung di Nexport. Jangan lupa www.nexport.id ya. Kita sama-sama membantu para member kita untuk bisa kita bina ya. Kalau belum ekspor pun juga bisa bergabung di kita. Kalau memang belum ada izin, kita coba bantu proses perizinan, kita bina untuk bisa ekspor. Ya, kita sama-sama. Saya sendiri juga banyak belajar perkopian ini, luar biasa nih ahlinya. Nanti akan jadi ahli juga nih. Nanti saya harus berkunjung ke pabriknya Mas ya. Boleh Pak. Untuk kita eksploitasi, bukan eksploitasi. Untuk kita eksplor lagi tentang bagaimana proses untuk menjadikan coffee wine, kopi Arabica. Saya perlu banyak belajar itu. Ntar kita tunggu nih. Oke, terima kasih Mas Wiga atas kedatangannya di studio Nexport Media. Terima kasih juga. Dan berharap kita bisa berkolaborasi jangka panjang ya. Pastinya. Dan menaikkan ekspor Bepah Kopi ke
seluruh dunia, insya Allah gitu kan. Amin. Kita harus positive thinking. Harus dong. Harus positive thinking. Yang jelas kita semua berproses. Saat ini kita sedang proses untuk pengiriman sampel ke Eropa supaya Bepah Kopi bisa diterima dan mudah-mudahan kita bisa closing ya. Amin. 2022 Januari proses closing lah. Oke, kita ekspor nih, bareng ekspor. Amin. Nespot ya. Thank you very much dan sukses selalu untuk sahabat Nespot. Jangan lupa like, subscribe, and share. Share, harus di-share nih. Nespot Media. See you again. See you again. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Thank you Mas. Wah, enak banget ini.